lupa juga sergapan terhadap Sunshine berhasil untuk menciptakan 1 poin eliminasi, dan bahkan ada cicilan demi cicilan yang dilakukan. Barbiel udah mulai ditunggangi Gary, akankah dia bisa selamat? Tapi lihat, damage masih belum sampai dan tidak bisa lagi untuk bertahan karena Gary kali ini menjadi kompensasi yang harus dibayarkan. Begitu pun ada Min, 1 hit terakhir masih bisa bertahan, tapi Rosa udah mulai hadir dari belakang Firasa dibuka, dan ternyata Mannya pun harus menyusul Gary untuk menunggu waktu respawn. Cancellation dari Rosa dengan Curse Crow yang timingnya pas banget. Bisa langsung cancel Rockwave, namun Panda kali ini mulai di zoning juga. 1 turret di bagian top lane yang dituju, namun Yuzong dari Lola kali ini yang siap untuk datang. Purify-nya ke trigger, langsung mundur lagi dari Lola, dan ternyata Min dari sisi belakang Numenon Blast yang tidak ada flickernya langsung dimajuin lagi kali ini, namun Panda tidak berani untuk kontes dan semua harus mundur kembali. Tidak ada threat kill yang baru saja terjadi atas inisiasi yang counter initiate yang dilakukan oleh Lola. Dan ini akan menjadi masih keuntungan untuk Incendio Supremacy, di mana sesaat lagi Turtle yang kedua bakal muncul. Dan sekarang udah lihat, gak ada balutan sinergi alter turret di arah bottom lane. Berarti ini Sunshine udah lumayan nih goalnya. Kenyang ya dia. Kenyang dia. Mungkin BOD bahkan sudah selesai buat dia juga. Hey. Nah PR-nya sekarang Alien ini yang mau nangkep siapa? Ya bahkan dengan adanya satu lagi buah Petrify yang terkonek, Rockwave dikeluarkan, tapi lihat tidak berasa karena di sana ada dokter keliling yang selalu menjadi Guardian Angel untuk Incendio Supremacy. Pada hadir, tapi lihat ada satu buah sergapan yang bahkan Gary nggak bisa lagi untuk bertahan. Feeder Ice Strike dibuka, Pandahan dipaksa untuk mundur dan merelakan Turtle yang kali ini untuk Incendio, karena Turtle slain by UBS sesaat lagi akan hadir untuk TNC. Wah, ini Yuzongnya harus follow sih landingnya ada Turtle, karena kalau dia datang terlambat warnya akan beda banget. Bahkan sekarang 1 outer turret di bagian bottom lane udah mulai diincer juga, walaupun masih belum bisa ditumbangkan oleh Incendio Supremacy. Ya, dan ini lagi winning condition juga ya, berarti Estes-nya akan sangat-sangat efisien sekali. Benedetta punya Bloodlust X, dia sustain untuk defense. Oh, peperangan kembali terjadi di mana Barbiel kembali ditunggangi Phantom Six sudah berkode, dan ternyata Minnya terjebak sendirian. Walaupun ada satu Goddess Burlock dan gak bisa lagi untuk bertahan, dan Pandanya pun di dalam satu alter turret yang masih berdiri berfokus kepada Man. Tapi lihat, dari Incendio memilih untuk mundur dan menghancurkan alter turret yang sudah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Masih bermain dengan safety ya, bisa di dive tadi, cuman ya namanya juga di dalam turret, nggak mau ngambil resiko. Mereka main aman, dapetin 1 turret lagi, dan sekarang goldnya beda 3.000 om. Ya, Antiquira sudah selesai buat Apex. Ini dia sustain sekali, bakal bisa menerima damage physical yang bakal dilakukan oleh Hayabusa juga. Oke, ternyata ada adu assassin. Wah, solo kill dari Alien terhadap Gary. Wow, Solo kill. gila, dengan modal Petrify-nya bisa melakukan stun di combo dengan Electro Final Blow. Damage-nya cukup, bahkan Gary nggak bisa berkutik lagi. Dan sekarang tanpa adanya sosok jungle, apalagi kita membahas soal Hayabusa dari early game yang seharusnya kuat, kali ini 0-3, skor yang nggak bagus banget ya, untuk kan? jungle. Karena menurutku ya, wow, wah ini dia, Barbielnya aktif banget. Ini kuda selalu memberikan sergapan yang begitu besar, membuat dari teman-teman tim H kali ini harus mundur, tapi ternyata tidak. Lola mencoba untuk maju lagi, tapi belum ada third memory dari seorang Sunshine. Lola masih bisa bertahan, tapi lihat objektivitas yang didapatkan dari Incendio Supremacy begitu sulit untuk bisa dihalau oleh tim Hak. Ya, ini sudah susah juga ya, karena udah mulai ada efek-efek snowball dari tim Incendio sendiri. Hayabusanya bahkan ngeluarin shadow kill buat clear doang. Iya, dan berarti objektif seperti turtle-nya ini bakal dimakan terus-terusan. Yap. Itu susah banget ya berarti untuk ngebalikin, karena memang efek snowballingnya bener-bener terasa. Apalagi Hayabusa lawannya Leomord gitu, yang punya defense yang lumayan oke lah, dan dia punya damage serta heal yang terus-menerus diberikan kepada Leomord, bikin dia lebih sustain lagi di depan. Dan sekarang objektifnya cuma 1 turret di bagian mid. Ya, yang buat serem lagi adalah ini langsung kumpul pemain-pemain dari Incendio 4-1, menyisakan yang di atas. Oke, Alien split push, kita bakal push bersama-sama berempat. Yap. Dan mungkin ini yang akan dilakukan juga, dan bahkan lihat pergerakan dari TNG yang sudah menghancurkan 1 inner turret di arah bawah. Rosa yang begitu beraninya dia berada di depan, tapi lihat Gary-nya juga udah mulai tercicil lagi, dan bahkan ini 1 versus 2 Alien. What?
Mannya belum ngeluarin skill sih. Dia masih ada di posisi dalam bus biar nggak terlalu kelihatan juga. Namun ya permainan yang bagus banget dari Alien dengan itemnya Bloodlust X dengan Hunter Strike Om. Cukup memang damage ya. Cukup dan dominance ice juga teman. Wow, itu dia pick off yang diharapkan. Ada sebuah Rockwaves yang terkonek membuat Sunshine pun harus dihilangkan dan bahkan Lola sekarang sudah mengantongi adanya satu 4X. Wow, Gary ternyata yang terlalu jauh dan Alien masih belum mau berhenti. Bakal ditabrak lagi. Mana yang menjadi korban selanjutnya? Dua member hilang di arah mid lane. Lola terpaksa menggunakan Black Dragon Ball. Minnya masih dikejar. TNC mengamuk dengan kudanya dan akhirnya turret di arah mid lane langsung dihancurkan. Wow. Terdominasi lagi seperti Deja Vu di menit ke-9 udah tersisa 3 base turret. Ya, dan jujur kalau ngelihat mungkin Lola dia fokus untuk membeli juga item attack. Berarti secara defensifnya kalau memang dia terbang ke depan dengan Black Dragon Bomb bakal tipis juga sih, dari gak bisa jadi badan sama sekali untuk tim Hak. Ya bahkan Panda juga susah banget untuk bisa menggapai damage yang diinginkan karena range-nya Di ini outrange terganggu oleh Rosa. Betul. Ter-outrange Feather Strike dan bahkan Lord sudah mulai di start dan kembali efek snowball yang terjadi, gap level damage yang diberikan dan efeknya yang memang bebas kalau jadi satu-satunya distraction sekarang untuk tim Hak adalah bagaimana cara untuk mereka bisa melakukan push. Yes, Lord Slain by Best Gold jatuh untuk Incendio Supremacy Limb. Memang harus dilepas kayaknya tadi ya. Udah nggak bisa untuk di fight juga. Dan kalau dari segi item sebenarnya Hayabusanya juga ketinggalan jauh Bang. Iya, tapi Lolanya full attack loh. Iya ya, dia baru mau bikin domi tuh. Iya, dia bener-bener main full attack cuman ngandelin tough boots-nya. Yang biasanya oke lah, dari Yuzong sendiri ada satu Furious Hammer, defense item, baru dijadiin Hunter Strike. Ya. Cukup berani Ini sebenarnya. ada War X yang mungkin kita udah jarang melihat ya. Kayaknya memang oke lah, kita harus ngandalin juga. Kita lagi ketinggalan, harus punya damager juga karena secara damager ngandalin Hayabusa ini berat banget. Ya apalagi kalau misalkan main rapat dari Incendio, damage-nya juga kebagi. Dan bahkan Alien sekarang mengantongi Oracle, dimana hilapnya makin besar lagi, makin bisa lebih sustain lagi untuk berada di garda terdepan. Ya, Bene Oracle, dia bakal dapat maksimal efek dari heal, terus juga dari Bloodlust Action nanti. Alright, tapi sekarang Lord, ini masih Lord belum in hand sih. Udah mulai berjalan pastinya ke arah base turret dan bahkan udah mulai dibuka juga dari Feather Strike ya, diganggu dengan pergerakan Black Dagger from Rockwaves sudah diaktifkan, membuat dengan adanya pergerakan dari di belakang dan bahkan itu bagus banget Venus damage kena di belakang dan bahkan dengan Blast membuat dari Rosa pun berhasil untuk ditumbangkan, tapi Apex masih ready dengan Blessing maupun Goddess Tornapart Memory terbagi kepada 3 orang sekaligus. Tapi kita lihat di mana masih ada kuda Barbiel yang ditunggangi oleh TNZ, tidak ada bala bantuan lagi dan membuat sekarang dari Incendio harus mundurkan, tapi ternyata tidak karena Lola sekarang mencoba untuk menjadi standback berjalan untuk tim Hak. Iya, harus puas untuk mendapatkan satu base turret saja di arah mid lane dari Lord yang udah diamankan. Namun bottom lane tetap masih di press dari Incendio Supremacy. Gak mau kehilangan momen yang sudah mereka buat dan kali ini semua jungle-nya mulai diinvasi. Wah, ini berat sih. Iya, ya, mungkin dari tim Hak mereka harus memaksakan ya, adanya kesalahan yang diperbuat oleh Incendio Supremacy sendiri. Karena ini Apex-nya menurutku dia gak tersentuh sama sekali dari tadi. Belum ada hero yang bisa langsung menargetkan ke dia, dan sekalipun ada, punya Purify untuk menyelamatkan diri. Wow, lagi-lagi satu buah Feather Ice Strike disambut dengan Gary. adanya kuda. Bahkan Gary gak punya parfum untuk kali ini dengan gua ada Shadow dan Mega Kill untuk TNC membuat Gary harus dihilangkan. Dan akankah ini menjadi one side push karena kita bisa lihat 4 member saja yang tersisa dari tim Hak. Dan itu dia Man menciptakan momen, tapi masih ada Apex sebagai satu garda pelindung untuk Incendio. Lola masih ada follow up ternyata dengan Petrify-nya. Rosa akhirnya down. Numenon Blast juga keluar namun Alien masih bisa memotong di bagian belakang. Panda cukup berit, namun Min yang harus tumbang menyisakan 2 pemain dari tim Hak. Wow, dan 2 player yang tersisa untuk tim Hak. Akankah bisa bertahan karena 4 player dari Nominion. Incendio bakal langsung saja mencoba memaksakan, tapi lah TNC begitu sigapnya dengan ada Phantom Steed. Tapi lihat, ada 3 minion yang akan berjalan, tapi sepertinya dari Incendio memilih untuk objektif terhadap Lord yang kedua. Oke, kita turunin dulu sedikit temponya. Betul. Karena akhirnya Incendio memilih untuk ngambil objektifnya dulu nih Om. Ya, dan jangan lupa ya, Incendio ini mereka bagus banget. Dari secara komposisi mereka sudah sangat siap dengan draft mereka. Karena beberapa hero yang dimainkan Incendio sendiri, Oracle sudah disematkan
diberikan. Jadi ada Oracle, kata skill dari Aston ini sangat maksimal sekali. Bahkan di tangan TNC tadi Oracle jadi, di Alien juga udah ada Oracle, di Estes sendiri ada Oracle. Ini bagaimana cara untuk bisa menghentikan? Kalau memang gak ada stopper yang seperti Dominance Ice atau bahkan dari si Halberd, karena untuk beli item tersebut tadi agak terlambat gak sih buat Yuzo-nya juga tadi? Item ketiga. Item ketiga soal Betul, Orange item Daddy ketiga. tadi. Tapi memang dia udah punya ya, dia udah punya. Jadi bisa tim fight-nya, tapi dinetralin lagi dengan Oracle. Ya, ini makin kenceng lagi ya. Bahkan kita bisa lihat juga tadi ada dua player dari Incendio yaitu Alien dan Apex yang udah ready dengan immortality-nya. Ini mereka bakal main tabrak banget sih karena Lord yang sudah berjalan di arah tengah bakal langsung saja dikawal oleh teman-teman dari Incendio dan bahkan akankah bisa ditahan karena minnya juga terkena efek slow di arah atas. Base turret dari top lane tidak akan bisa lagi untuk dipertahankan. Black Dagger Fall untuk Lola terlalu cepat tampaknya untuk dibuka dan belakang Dominant Blast. Beserta dari flicker dan 3 orang sekaligus dan bahkan membuat dari Stansian gak bisa lagi untuk bertahan. Di sisi yang berlainan Apex yang masih coba untuk menjadi bala bantuan Incendio, tapi ternyata defensif yang dilakukan oleh tim Hak masih terlalu kuat untuk bisa ditembus oleh Incendio. Wow, kehilangan 2 member. Defense yang benar-benar kuat. Sebenarnya dengan laning yang tadi kurang rapih bisa dibilang, Lordnya masuk duluan di arah mid lane, Black Dragon Form-nya yang tadi hampir kecepatan. Hampir saja, hampir kecepatan dari Black Dragon Form-nya, tapi ternyata masih bisa maksimal karena hanya menjadi distraction untuk Numenon Blast dari Min. Dan kali ini itemnya sudah mulai lumayan setara. Bisa kita lihat di arah mid lane juga di defense mati-matian. Ya, kalau aku ngeliatnya ini Lola sih, tugas berat buat Lola, tapi memang dia akan menjadi game changer untuk tim Hak. Karena sekali Petrifanya memang bisa connect ke belakang, dia juga pegang dominance size loh. Wow, bahkan sekarang dari tim Hak yang sudah mulai coba untuk mengejar ya. Dari altar turret yang sekarang udah mulai dirontokin juga. Dari gap yang sekarang udah makin sempit juga. Ini tim Hak gila sih, ini defense-nya Ya, mereka masih bisa kembalikin banget ya. Apalagi Karinya juga sudah mulai jadi secara full item. Makanya kalau late game jujur untuk kedua marksman Kari akan lebih dahsyat damage-nya dan ditambah ini Manbasnya boleh-boleh juga sih. Dia dapetin poin dari Brodinya lewat walaupun nggak bisa di-kill ya, tapi informasinya bagus banget. Oke, nah itu dia sergapan yang dilakukan juga. Rofev sudah dibuka tapi Alien masih bisa bertahan dan bahkan Mane bakal diusir. Kemudian ada satu feeder strike. Tetesan terakhir membuat nyawa dari Man juga direnggut dan ini akan menjadi momenkah karena Incendio dengan unggul quantity mereka lebih memilih untuk Lord dulu kah karena ada 25 detik lagi Lord yang selanjutnya akan muncul. Kayaknya enggak sih. Ini bisa sih. Ini dia. Akankah akan menjadi akhir karena Lola sudah siap dengan Black Dagger Form yang langsung saja menuju ke arah belakang, tapi Alangkah Blow dan dibuka juga dengan Fear Strike yang kali ini dan bahkan dari Lolanya nggak bisa untuk bertahan lagi. Tersisa 3 player dari tim Hak. Masihkah untuk bisa berdefense? Karena dibuka juga tapi ada Winter Cheon yang menyelamatkan